dengan NIM 2314201087. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Mata kuliah Komunikasi Terapeutik Keperawatan, dosen pengampu Nurse Doni Solar, Eskep MKes. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam hubungan intim terapeutik. Manfaat dari komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien. Lansia. Berdasarkan usianya, Organisasi Kesehatan Dunia mengelompokkan usia lanjut menjadi 4 macam, meliputi yang pertama usia pertengahan, yaitu usia 45-59 tahun. Yang kedua, usia lanjut, yaitu usia 60-70 tahun. Yang ketiga, usia lanjut, yaitu usia 75-90 tahun. Yang keempat, usia tua, yaitu usia 9 tahun ke atas. Meskipun batas usia sangat beragam untuk menggolongkan lansia, namun perubahan-perubahan akibat dari usia tersebut dapat diidentifikasi. Misalnya, perubahan pada aspek fisik berupa perubahan neurologi dan sensorik, perubahan visual, dan perubahan pendengaran. Pendekatan perawat lansia dalam konteks komunikasi. Yang pertama, komunikasi pada lansia memerlukan pendekatan khusus karena pengetahuan yang dianggapnya benar tidak mudah digantikan dengan pengetahuan yang baru pada lansia. Yang kedua, dalam komunikasi pada lansia diperlukan pengetahuan tentang sikap-sikap yang khas pada lansia. Yang ketiga, gunanya perasaan dan pikiran lansia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, komunikasi dengan lansia memerlukan suasana yang saling hormat-menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. Yang kelima, penyampaian pesan langsung tanpa perantara. Dan yang keenam yaitu kesulitan dalam berkomunikasi pada lanjut usia disebabkan oleh berkurangnya fungsi organ komunikasi dan perubahan kognitif. Hambatan komunikasi dengan lansia. Hambatan komunikasi dengan lansia terbagi menjadi dua, yaitu agresif dan non-agresif. Agresif berusaha mengontrol dan mendominasi orang lain, meremehkan orang lain, mempertahankan haknya dengan menyerang orang lain, menonjolkan diri sendiri, mempermalukan orang lain di depan umum. Sedangkan non-agresif yaitu merasa tidak sebaik orang lain atau merendah diri, merasa tidak berdaya, tidak berani mengungkapkan keyakinan, mengikuti kehendak lain, dan tampil diam atau pasif. Teknik komunikasi terapeutik pada lansia. Yang pertama, teknik asertif. Asertif ini adalah sikap yang dapat menerima, memahami lawan bicara dengan menunjukkan sikap peduli, sahabat mendengar, dan memperhatikan pasangan bicara agar maksud komunikasi atau pembicaraan dapat dimengerti. Yang kedua, teknik responsif, yaitu teknik ini merupakan bentuk perhatian petugas pada klien. Yang ketiga, teknik fokus. Sikap ini merupakan upaya perawat untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan ketika klien memberikan pertanyaan di luar materi yang diinginkan. Yang berikut yaitu suportif. Perubahan ini terjadi pada lansia baik pada aspek fisik maupun psikis secara bertahap, menyebabkan klien jadi labil. Yang berikut yaitu sabar dan ikhlas. Perubahan ini sangat diperlukan karena klien sering membuat jengkel dan kesel bagi perawat sehingga komunikasi dilakukan tidak terapeutik. Teknik perawatan lansia pada aksi penolakan. Penolakan adalah ungkapan ketidakkemampuan seseorang untuk mengakui sesuatu
secara sadar terhadap pikiran, perasaan, atau kebutuhan pada kejadian-kejadian nyata atau sesuatu yang merupakan ancaman. Penolakan merupakan reaksi tidak siapan lansia menerima perubahan yang terjadi pada diri.